Cerita kali ini datang dari beberapa mahasiswa yang melakukan kegiatan berkemah di Bogor, Jawa Barat. Seperti pada masa-masa sebelumnya, perkemahan dilakukan oleh beberapa mahasiswa dalam rangka menyambut mahasiswa baru. Sebanyak 46 mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut. Dan 26 diantaranya adalah mahasiswa baru. Selebihnya merupakan panitia yang bertugas. Rencana kegiatan akan dilakukan 3 hari 2 malam. Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi pada hari pertama. Kegiatan berlangsung seperti biasanya dan sesuai dengan rencana. Sampai saatnya pada malam kedua, para mahasiswa baru direncanakan mengikuti kegiatan rintang malam. Para peserta dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 5 dan 6 orang. Tiap-tiap kelompok akan berjalan sesuai dengan rute yang telah ditentukan oleh panitia. Kelompok pertama akan memulai perjalanan pada pukul 11 malam. Direncanakan kegiatan berakhir pada pukul 3 dini hari. Dengan adanya 5 kelompok, maka panitia memutuskan untuk membuat 5 pos pemeriksaan, di mana di setiap posnya para mahasiswa akan diberikan tugas sesuai dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Kegiatan pun dimulai. Kelompok pertama berjalan menuju pos pertama dan 4 kelompok lainnya menunggu selang 5 menit untuk melakukan perjalanan kedua. Ditentukan di awal perjalanan, kelompok pertama yang akan berangkat adalah kelompok dengan jumlah 6 orang. Dan informasi ini telah diketahui oleh seluruh panitia yang bertugas pada tiap-tiap pos di depannya. Maka dimulailah perjalanan kelompok pertama. Mereka berjalan menembus kegelapan malam sesuai dengan rute yang telah ditentukan menuju pos pemeriksaan pertama. 5 menit berselang, diberangkatkanlah kelompok kedua dan terus dilakukan setiap 5 menit berselang untuk diberangkatkan kelompok-kelompok lainnya. Kejadian aneh pertama dirasakan oleh panitia yang berada di pos pemeriksaan 1. Kelompok yang datang pertama adalah kelompok dengan jumlah mahasiswa 5 orang. Pada awalnya panitia kebingungan, kenapa yang datang adalah kelompok dengan jumlah 5 orang. Namun pada akhirnya mereka menepis kecurigaan. Bisa saja kelompok yang berjumlah 6 akan diberangkatkan terakhir oleh panitia pemberangkatan. Kegiatan di pos pertama terus berlangsung. Selang 5 menit kemudian datang kembali kelompok berikutnya yang berjumlah 5 orang. Kegiatan tersebut terus berlangsung hingga beberapa kelompok datang dan pergi. Pada akhirnya pos pemeriksaan pertama tinggal menunggu datangnya kelompok terakhir yang berjumlah 6 orang. Namun mereka kaget. Yang datang adalah rekan sesama panitia yang mengindikasikan bahwa kelompok terakhir sudah lewat sebelumnya. Para panitia di pos 1 mulai panik. Bagaimana tidak? Kelompok pertama yang harusnya sudah lewat paling depan ternyata tidak muncul. Kemana mereka? Setelah berdiskusi beberapa lama, panitia memutuskan untuk kembali menelusuri jejak dari awal hilangnya kelompok pertama. Beberapa orang panitia ditugaskan untuk kembali ke pos pemberangkatan dan 2 orang panitia
ditugaskan untuk berangkat ke pos pemeriksaan 2 untuk menyampaikan kabar bahwa kelompok pertama yang berjumlah 6 orang hilang. Selang berapa lama, sampailah 2 orang panitia di pos pemeriksaan 2. Mereka menceritakan bahwa kelompok pertama yang berjumlah 6 orang hilang. Namun, kembali mereka terkejut karena mendengar pernyataan dari pos pemeriksaan 2 bahwa kelompok pertama yang berjumlah 6 orang ada dan datang ke pos mereka dan sekarang sudah berjalan, mungkin sudah sampai di pos pemeriksaan 5. Setelah mendengar cerita itu, kedua orang panitia tersebut berjalan dengan tergesa-gesa menuju pos pemeriksaan terakhir. Mereka ingin memastikan apakah benar kelompok pertama datang. Singkat cerita, bertemulah panitia dengan kelompok pertama yang berjumlah 6 orang tersebut di pos terakhir. Mereka menanyakan, kenapa kelompok tersebut tidak datang menuju pos pemeriksaan 1 dan melewatkan begitu saja melanjutkan ke pos pemeriksaan 2. Dan kembali lagi, panitia dibuat terkejut. Bulu kuduk mereka merinding mendengarkan cerita dari kelompok tersebut bahwa mereka hadir di pos pemeriksaan 1 dan mendapatkan perintah untuk berjalan kembali ke pos pemeriksaan 2. Namun, mereka menceritakan keanehan yang terjadi. Beberapa lama setelah mereka berjalan menuju pos 1, mereka dicegat dan bertemu dengan seorang panitia membawa lampu senter melambai-lambaikan tangan kepada mereka. Mereka heran mengapa kakak panitia keluar dari jalur yang ditentukan. Namun karena mereka adalah peserta, maka mereka ikuti kemana kakak panitia itu berjalan. Mereka berpikir jangan-jangan pos pemeriksaan 1 dirubah areanya. Di area pos 1, mereka menjumpai 5 orang kakak panitia mengenakan seragam sama dengan mereka, namun berwajah pucat. Tentu saja mereka tidak berani untuk melihat langsung wajah dari kakak-kakak panitia. Karena selain dianggap tidak sopan, entah mengapa wajah mereka seolah menakutkan. Di pos tersebut, mereka hanya diam. Diberikan perintah dengan tunjuk tangan agar berjalan lurus lagi ke depan. Mereka bingung mengapa pos pemeriksaan 1 yang mereka duga akan banyak diberi perintah ternyata lebih banyak diam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok lainnya. Namun entah kenapa, kelompok lain tersebut tidak menyapa mereka. Mereka menduga, jangan-jangan hal itu memang diperintahkan oleh para panitia. Tanpa menaruh curiga lebih lanjut, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos-pos berikutnya dan sekarang berakhir di pos terakhir. Cerita itu lantas membuat para panitia terkejut. Mereka bingung dan mulai ketakutan. Tapi tentu saja mereka menyembunyikan perasaan itu terhadap para mahasiswa baru, adik-adik kelas mereka. Dan sebelum acara berakhir, para panitia mengumpulkan seluruh mahasiswa baru. Mereka akan menghitung ulang berapa jumlah mahasiswa yang ada dan apabila lengkap, maka mereka akan kembali ke tempat mereka berkemah. Dan kejadian menakutkan kembali terulang.
Jumlah mahasiswa baru yang seharusnya 26 ketika dihitung selalu lebih. Berulang-ulang panitia menghitung dari depan dan belakang, namun selalu sama. Jumlah mahasiswa bertambah 1. Beberapa orang panitia mencoba melihat wajah-wajah para mahasiswa baru tersebut. Tidak ada yang berubah. Namun, ketika mereka diperintahkan untuk berhitung, maka jumlahnya selalu 27. Hal yang lantas membuat para panitia tidak berani untuk menyenterkan lampu sorot mereka ke wajah mahasiswa. Di tengah kebingungan dan ketakutan itu, para panitia memutuskan menyudahi acara, langsung membawa para peserta pulang kembali ke kemah masing-masing. Selepas di sana, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, panitia memutuskan mendatangi salah satu penjaga area perkemahan. Mereka menceritakan kejadian yang menimpa mereka. Penjaga kemah pun paham dan mengerti. Beliau langsung membawa segelas air mengelilingi area perkemahan sambil membaca doa dan menciprat-cipratkan air pada sekeliling kemah. Setelah itu, duduk diam bersila dan sesekali terlihat nampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa lama kemudian, penjaga datang menghampiri para panitia. Dia menceritakan bahwa kejadian semalam adalah ulah dari oknum panitia yang tidak menghargai penduduk halus setempat. Beberapa panitia ada yang tidak mengindahkan larangan-larangan yang sebelumnya telah disampaikan. Mereka bermain gitar hingga larut malam, bermain kartu, bahkan sebagian ada yang berjudi. Mendengar cerita tersebut, panitia lantas menjelaskan dan meminta jalan agar dapat meminta maaf. Mereka tidak ingin para makhluk halus tersebut mengikuti mereka hingga kembali ke rumahnya. Atas usulan dari penjaga, para panitia pun mengakhiri kegiatan mereka lebih cepat dan memulangkan para peserta. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai apa yang ada di alam dan menghargai sesuatu yang selalu tidak nampak. Dukung terus channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita mistis berikutnya.